hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih, yaitu tentang sholat Idain. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian pernah nggak mengikuti sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha? Pernah, Bu. Nah, biasanya kalau hari raya Idul Fitri itu identik dengan apa sih? Ada yang tahu? Iya. Maaf-maafan. Ya, betul. Ada yang tahu lagi? Makan opor. Oh iya, tapi selain itu ada lagi? Itu, Bu, bersilaturahmi. Ya, betul. Nah, jadi sholat Idain itu ada dua, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari ini kita akan mempelajari sholat Idain tersebut. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu bersikap hikmat ketika sholat Idain. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membiasakan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami pengertian, hukum, waktu, tata cara, serta ketentuan dalam sholat Idain. Yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan tata cara sholat Idain. Nah, lalu hari ini kita akan mempelajari satu, ada pengertian sholat Idain. Yang kedua, macam-macam sholat Idain. Yang ketiga, sunah-sunah dalam sholat Idain. Yang keempat, hukum dan waktu sholat Idain. Yang kelima, ketentuan sholat Idain. Dan yang terakhir, hikmah dari sholat Idain. Materi yang pertama, pengertian sholat Idain. Apa sih sholat Idain itu? Sholat Idain merupakan sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri serta hari raya Idul Adha. Nah, sholat ini biasanya dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Lalu, apa saja sih macam-macam sholat Idain itu? Sholat Idain itu ada 2, yaitu sholat Idul Fitri. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Id artinya kembali dan fitri artinya berbuka. Id tadi apa artinya anak? Kembali. Fitri? Berbuka. Betul. Jadi Idul Fitri merupakan artinya kembali berbuka. Mengapa dikatakan kembali berbuka? Karena sholat Idul Fitri itu dilaksanakan oleh seorang muslim yang telah berpuasa selama 1 bulan penuh atau 30 hari. Yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu biasanya disebut dengan sholat Idul Kurban. Jadi anak-anak, pada hari raya Idul Adha itu biasanya orang-orang muslim banyak menyembelih hewan kurban. Biasanya di rumah kalian ada apa aja sih yang hewan kurban itu yang biasanya disembelih? Kambing. Selain kambing, Sapi. ya. Biasanya kalau di Arab itu hewan apa ya yang disembelih? Unta. Ya, betul. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang pengertian sholat Idain, kita selanjutnya akan belajar tentang sunah-sunah sholat Idain. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Apa saja sih sunah-sunah dalam sholat Idain itu? Nah, sebelumnya ketika sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Kenapa kok dianjurkan memakai wangi-wangian? Karena kita akan bertemu oleh orang banyak. Apabila kita memakai parfum, sama saja kita kan akan seperti bersedekah. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dimiliki. Jadi, ketika kita mau
mau sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Di sini pakaian yang paling bagus itu tidak harus pakaian baju baru. Nah, kita bisa menggunakan baju lama kita, tapi yang paling bagus. Selanjutnya, pada sebelum sholat Idul Fitri, kalian dianjurkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Sunnah yang selanjutnya, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat maupun pulang. Yang terakhir, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari hingga akhir bulan Ramadan hingga selesainya sholat Idul Fitri. Nah, selanjutnya ada sunnah-sunnah dalam sholat Idul Adha. Jadi anak-anak, sunnah-sunnah dalam Idul Adha itu hampir sama dengan sunnah-sunnah yang ada dalam sholat Idul Fitri. Seperti mari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, pakai wangi-wangian, terus memakai pakaian yang paling bagus, memakai jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Tapi ada salah satu perbedaannya, di antaranya yaitu kalau sebelum sholat Idul Adha kalian tidak dianjurkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Setelah itu pada sholat Idul Adha itu takbir dikumandangkan pada tanggal 10 sampai 14 Zulhijjah. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Baik, kita ke materi selanjutnya. Hukum dan waktu pelaksanaan sholat Id. Menurut jumhur ulama, hukum pelaksanaan sholat Id itu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Jadi sholat Id itu sangat dianjurkan untuk diikuti. Dan kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya itu pada tanggal 1 Syawal. Nah, kalau Idul Adha itu hukumnya sama dengan sholat Idul Fitri, yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Tapi pelaksanaannya yang berbeda pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau materi selanjutnya ada ketentuan dalam pelaksanaan sholat Idain. Apa saja sih ketentuan-ketentuannya itu? Yang pertama, sholat Idain itu dilaksanakan 2 rakaat. Lalu sebelum sholat Idain itu kita tidak disunahkan azan serta iqamah, dan kita juga tidak disunahkan untuk melakukan sholat ba'diyah maupun sholat qobliyah. Waktu sholat Idain sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Lalu sholat itu lebih baik dilaksanakan di lapangan luas ataupun di masjid. Paham ya anak? Paham, Bu. Materi selanjutnya ada tata cara sholat Idain. Yang pertama, kita harus membaca niat. Niatnya, niat sholat Idul Fitri dulu ya. Nanti dikerukan setelah ini. Itu akan membacakannya sholat Idul Fitri terlebih dahulu. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Ayo kita baca niat sholat Idul Fitri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, setelah kita membaca niat, lalu selanjutnya kita membaca doa iftitah. Dan setelah membaca doa iftitah di rakaat pertama, kita membaca takbir sebanyak 7 kali. Bunyinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di rakaat kedua kita membaca takbir sebanyak 5 kali. Setelah itu dilanjutkan seperti gerakan sholat pada umumnya, yaitu membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, kemudian ruku dan sujud 2 kali, lalu tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Nah, di sini setelah sholat itu biasanya para khatib akan melaksanakan khutbah sebanyak 2 kali.
boleh begitu. Iya, semua itu sama, nggak ada yang musuh-musuhan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan sesama umat Islam dan menguatkan tali silaturahmi serta menanamkan persamaan derajat. Lalu kita bisa saling mengenal antara satu sama lain. Begitu, itu tadi hikmah dari sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Sudah paham ya anak-anak? Sudah, Bu. Di sini Ibu mempunyai tabel persamaan kesunahan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nanti anak-anak kalian maju satu persatu secara bergantian ya. Iya, Bu. Siapa dulu yang mau maju? Rizky, Bu, katanya mau maju duluan. Ya boleh, Mbak Rizky silahkan maju duluan. Silahkan ini dipilih. Lalu ditempelkan. Kalau di Idul Fitri, dianjurkan untuk mandi sebelum sholat Idul Fitri. Betul. Idul Adha juga sama, Bu. Ya betul, ditempelkan ya. Satu lagi. Memakai wangi-wangian sebelum sholat dan memakai pakaian yang paling bagus. Ya benar. Terus untuk yang ibadah memakai pakaian yang paling bagus, Bu. Iya betul, silakan ditempelkan. Di mana? Di Sini apa sini? Ya Iya. benar. Terima kasih. Gimana teman-teman, anak-anak, apakah jawaban dari Mbak Esti sudah benar? Benar, Bu. Ya, selanjutnya ada yang mau maju ke depan lagi? Saya, Bu. Silakan. Mbak Ayunia Wulandari. Ini ada beberapa persamaan yang masih belum diisi. Silakan dipilih terlebih dahulu. Kalau sholat Idul Adha itu juga harus pakai wangi-wangian. Iya, betul. Ditempelkan di mana? Di sini. Ya. Setelah itu ada apa lagi? Terus kalau pas sholat itu pakai baju yang paling bagus, nggak harus baju baru, tapi yang pasti masih bagus. Ya, benar. Yang mana? Dipilih. Ya. Betul sekali. Terus yang terakhir tinggal satu lagi. Ada apa? Melewati Jalan yang berbeda, Ya. berangkat maupun pulang. Betul. Silahkan ditempel terlebih dahulu. Sholat Idul Adha juga harus berbeda. Ya. Dan Sudah. Terima kasih. sama, Bu. Itu tadi anak-anak tabel persamaan kesunahan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Tadi kan kita sudah belajar tentang persamaan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Lalu selanjutnya, apakah ada perbedaan yang belum disebutkan dalam kesunahan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Anak-anak, apakah ada yang tahu apa sih
kita lebih mengenal satu sama lain dan lain sebagainya. Setelah itu, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, dibuka bukunya dulu halaman 30. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak dan dikerjakan di rumah ya. Nanti minggu depan Ibu akan cek tugas tersebut. Nah, itu tadi pembelajaran dari Ibu. Sekian sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran